Bab 651. Ingin bertarung denganku, bisakah kamu bertarung? Setelah Hikawa Ibe dan Jaiden Blue pergi, Kenzi tinggal di suite eksekutif mewah ini dan beristirahat sejenak selama beberapa jam. Waktu keberangkatan penerbangan ke Kyoto, Tokyo, ditetapkan pada pukul 4 pagi. Pesawat amfibi yang dipindahkan oleh Hikawa Ibe dari pengawal Istana Jepang diparkir di tepi pantai sungai dekat Istana Asmara. Saat ini, Hikawa Ibe telah memberitahu pengawal agar pesawat mengisi bahan bakar dan melakukan beberapa pekerjaan yang diperlukan seperti pemeriksaan mekanis. Ding dong. Kenzi hendak mandi ketika bel pintu kamar tamu berbunyi. Kenzi melihat waktu, hampir jam 12 malam, dia tidak tahu sudah sangat larut, mungkin Hikawa Ibe ingin mengatakan sesuatu. Saat dia membuka pintu, seorang pramusaji mendorong kereta makan, berdiri di depan pintu. Pelayan itu membungkuk sedikit, dan kemudian berkata dengan sopan, "Tuan Kenzi, Tuan Hikawa Ibe memerintahkan dapur untuk membawakanmu makan malam." Kenzi memandangi pelayan, yang tinggi dan bermata cerah itu. Dia samar-samar pernah melihatnya di suatu tempat, tetapi setelah melihat wajahnya dengan hati-hati, Kenzi merasa bahwa dia salah, dia seharusnya tidak pernah melihat wajah ini sebelumnya. "Masuk." Kenzi tidak banyak bicara, dan membiarkan pelayan mendorong kereta makan ke ruang eksekutif. Pelayan mengatur pisau dan garpu di atas meja, lalu mengambil piring tertutup dari gerbong makan dan meletakkannya di atas meja. Ketika dia mengangkat penutupnya, ada steak lada hitam di dalamnya. Kenzi duduk di meja makan, dan pelayan berinisiatif menuangkan segelas anggur merah untuk menemani makan, dan kemudian berdiri di sisinya dengan tertib, menunggu orderan kapan saja. Hotel kelas atas adalah semua jenis layanan seperti ini, belum lagi ini adalah mansion yang mewah. Kenzi tidak terkejut bahwa mansion tersebut memiliki layanan bintang semacam ini. Kenzi meminum anggur merah dalam sekali teguk, lalu mengambil pisau dan garpu, dan memakannya dengan rakus. Melihat Kenzi makan dengan sangat gembira, pelayan itu secara tidak sengaja melontarkan sedikit cemoohan di matanya. Tiba-tiba, Kenzi tersedak tenggorokannya, seolah-olah dia tiba-tiba tercekik oleh sesuatu, dia tidak bisa bernapas, wajahnya memerah, dan urat di punggung tangannya berangsur-angsur membengkak. Pelayan mencibir diam-diam, hanya menonton, dan tidak maju untuk membantu. Kamu. Sial, ini beracun." Sebelum Kenzi bisa menyelesaikan kalimatnya, dia jatuh ke bawah meja dengan keras. Pelayan masih menatapnya dengan dingin, dan menunggu beberapa saat sebelum akhirnya berjalan mendekat untuk memeriksa napasnya. "Aku pikir kamu adalah seorang pahlawan, tapi aku tidak menyangka kamu begitu tak sehebat itu. Membunuhmu adalah hal yang sangat sederhana," kata pelayan itu, mengeluarkan pisau pendek Jepang dari lengannya, perlahan mengangkat matanya yang berubah menjadi sedingin es. "Kenzi, tolong maafkan aku karena bersikap kasar. Kepalamu, aku ingin mengembalikannya ke guru." Sebelum dia bisa memotong dengan pedang yang terangkat tinggi, Kenzi, yang sudah mati, tiba-tiba membuka matanya sambil tersenyum. "Shingo Masahide, kamu sudah keterlaluan. Tidak apa-apa meracuniku sampai mati, mengapa kamu masih ingin memenggal kepalaku?" Bang! Ada ledakan. Pisaunya masih di udara, Kenzi telah menggunakan metode untuk mengekspos kekuatan internal keluar, dan dengan telapak tangan yang menggelegar, Shingo Masahide dikirim terbang jauh. Kenzi sudah mempersiapkan sejak lama, jadi bagaimana Shingo bisa berhasil? Meskipun Shingo Masahide mengenakan topeng penyamaran yang sangat halus, sejak dia memasuki pintu, Kenzi mulai meragukannya. Sosok Shingo Masahide berada di sisi yang tinggi, lebih dari 1,7 meter, ditambah dengan matanya yang cerah, dan suara sangat pelan yang dia buat saat berjalan, Kenzi dapat dengan mudah menilai bahwa ini adalah praktisi yang berlatih sepanjang tahun, terutama seorang wanita yang baik dalam hal ilmu ringan tubuh. Dia menghitung di antara musuh-musuhnya bahwa wanita jangkung ini hanya bisa adalah pemimpin geng ninja oriental, Masahide Shingo. Nona Shingo menyeka darah dari sudut mulutnya, matanya penuh amarah, dialah yang memperdaya Kenzi, tetapi tanpa diduga, pria ini sama jahatnya dengan hantu, dan malah memperdayanya. Berkat keterampilannya yang kuat, dia hanya menderita luka dalam. Jika itu adalah ninja oriental lain yang keterampilannya tidak sekuat miliknya, telapak tangan Kenzi yang sangat mendominasi barusan sudah cukup untuk membunuhnya. "Kenzi, kamu jelas telah diracuni, mengapa kamu tidak memiliki gejala keracunan?" Nona Shingo menunjukkan belati padanya, sangat tidak enggan. "Apakah dia iblis?" Setelah melihatnya meminum segelas anggur beracun, mengapa dia masih berdiri di depannya hidup dan sehat? Kenzi mengabaikan kebenciannya, dan tidak ingin menjawab pertanyaannya. Dengan indera penciumannya jauh melebihi orang biasa, dia secara alami dapat mencium bahwa Shingo Masahide telah meracuni gelas anggur. Padahal, racun ini sebenarnya sangat sulit dideteksi.
Dalam pengobatan tradisional, jenis racun ini disebut racun 7 langkah, yaitu campuran racun ular dan tumbuhan khusus untuk menghilangkan bau. Alasan mengapa jenis racun ini disebut 7 langkah tidak berarti bahwa racun tersebut sangat beracun sehingga dapat membunuh seseorang dalam waktu 7 langkah. Sebaliknya, itu berarti racun ini dapat menyerang dengan cepat dalam waktu yang sangat singkat, menyebabkan orang yang terkena racun kejang-kejang dan tidak dapat bergerak, dan kemudian mati secara bertahap dengan lumpuh di seluruh tubuh. Tenzin memiliki energi spiritual untuk melindungi tubuhnya, kecuali racun aneh yang sangat langka itu, racun biasa seperti racun 7 langkah, tidak dapat melukai bahkan sehelai rambut pun darinya. Tenzin tidak menjawab pertanyaannya, tetapi melangkah maju dan berkata, "Jingo Masahide, tidak masuk akal untuk memberitahumu tentang urusanku. Mengapa Anda tidak memberitahu saya tentang Anda, di mana para ninja di bawah komando Anda? Mengapa mereka tidak ikut dengan Anda?" Jingo Masahide dan sekelompok ninja wanita, Tenzin ingin memusnahkan mereka semua sekaligus. Tapi dia tidak menyangka Masahide Jingo datang untuk membunuhnya kali ini, dia tidak memanggil ninja lain, tapi sendirian. Sejak pertarungan terakhir dengan Arzena dan Amira dari kuil teratai putih di hutan, setengah dari 12 ninja wanita di bawah Masahide Jingo telah terbunuh atau terluka. Jingo Masahide hanya bisa membiarkan ninja lainnya bubar dan bersembunyi, dan merawatnya dengan serius terluka. Rumah asmara sebenarnya adalah tempat persembunyian Masahide Jingo selama ini. Dia tahu bahwa Hikawa Ibe telah tinggal di rumah itu, jadi dia menunggu di sini dan menunggu Kenzi muncul. Sayang sekali dia tidak menyangka bahwa ketika dia berencana untuk merencanakan melawan Kenzi, dia dipukul oleh Kenzi sampai dia muntah darah. Jingo Masahide penuh dengan kebencian, dan bilahnya menunjuk langsung ke Kenzi, "Saya sendiri cukup untuk berurusan dengan Anda. Nona Jingo, jangan bicara besar. Berdasarkan keadaan Anda saat ini, meski ingin bertarung dengan saya, masih bisakah Anda bertarung?" Jingo sangat marah sehingga dia hampir muntah darah, mengertakkan gigi dan mengangkat pisaunya, dan melompat ke atasnya. Bab 652. Dengan kekuatan Jingo sendirian, tidak mungkin berurusan dengan Kenzi. Alasan mengapa Kenzi khawatir pada klan Jingo adalah karena ninja wanita oriental ini dulunya sangat kuat, dan mereka pandai bekerja sama satu sama lain dan mengepung mereka dengan barisan pedang. Sekarang hanya ada satu orang dari keluarga Jingo, dan dia juga menderita luka dalam. Jika dia bertarung dengan Kenzi, dan dia akan kalah dalam sekejap mata. Harus tahu bahwa ketika Yumiko berada di puncak kekuatannya, dia tidak bisa membunuh Kenzi 1 lawan 1. Dengan keras, sosok kedua orang itu terjalin. Kenzi tiba-tiba menamparkan telapak tangannya dari udara, dan memukul bahu kanan Jingo dengan kekuatan tenaga dalam yang tajam. Jingo menjerit, tubuhnya terlempar jauh, dan ketika dia berhasil berdiri diam, dia muntah darah lagi. Menderita cedera parah ini, lengan kanan Jingo terkulai, masih sedikit gemetar, dan belati Jepang hampir tidak dapat dikendalikan dan hampir jatuh dari tangannya. Kenzi berkata dengan acuh tak acuh, "Jingo. Jingo, karena kamu seorang wanita, saya dapat mengampuni Anda jika Anda membuang pisaunya." Dia menyerah untuk bertarung langsung dengan Kenzi, dan menggertakkan giginya. "Kenzi, penghinaan yang saya terima hari ini, cepat atau lambat, Jingo Masahide pasti akan mengembalikannya kepada Tuan 100 kali." Setelah itu, dia mengangkat lengan kiri, dan membentuk segel dengan satu tangan. Ada semburan asap putih, dan Jingo menggunakan teknik gagak kabut dalam ninjutsu, dan di bawah penutup asap putih, dia menggeser sosoknya dan menghilang dalam sekejap. Ingin lari. Meskipun teknik gagak kabut Jingo sangat bagus, di mata Kenzi, itu tidak cukup. Yumiko menggunakannya sekali, dan Jingo menggunakannya sekali saat mereka menyergap biksu wanita di kuil teratai putih. Kali ini, Kenzi sudah melihatnya 3 kali. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa meskipun sosok Jingo begitu cepat sehingga orang biasa tidak dapat menangkap sosoknya, di mata Kenzi, dia sangat mudah terdeteksi. Tetap di tempat. Sudah terlambat dan kemudian dengan cepat, ketika masih ada bulu burung putih berkibar dan jatuh di tempat asap putih naik, Kenzi telah melihat rute pelariannya, dan tiba-tiba melesat seperti embusan angin, memblokir jendela seperti dewa pintu. Pada saat yang sama dia mengulurkan tangan kanannya, dan dengan bunyi klik, dia mencekik leher Jingo dengan erat. Serangan tubuhnya secepat guntur dan kilat, dan seperti singa menerkam kelinci. Jingo tertangkap basah, dan tidak bisa menahan gemetar hebat, matanya penuh dengan kengerian. Dia tidak pernah berharap bahwa Kenzi akan mematahkan teknik gagak kabut yang telah dia latih selama bertahun-tahun tanpa usaha apapun. Anda harus tahu bahwa teknik kabut gagak dalam ninjutsu hampir setara dengan teknik sihir misterius. Master biasa bahkan belum pernah mendengarnya, apalagi bagaimana menghadapinya, tetapi Kenzi melihatnya dengan begitu mudah, dan bahkan bisa menangkapnya dalam pelarian berkecepatan tinggi tepat waktu. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut?
Belati oriental ada di tangannya saat ini, sangat dekat dengan perut Kenzi, tetapi dia tidak berani menggerakkannya. Karena dia tahu bahwa gerakannya tidak bisa lebih cepat dari Kenzi. Jika dia berani melawan, dia mungkin akan menusuknya dengan pisau. Kenzi tidak mati, tetapi Kenzi dengan mudah memutar lehernya. Kenzi, kamu. Jingbo menatapnya dengan ngeri, dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada saat ini Kenzi perlahan-lahan mengencangkan jari-jarinya, dan kepala serta mata Jingbo secara bertahap menjadi hitam, dia jatuh lemas ke tanah. Kenzi memandang Jingbo yang pingsan di tanah, dan tidak ingin membunuhnya, tetapi memanggil Jaiden Blue dan Hikawa Ibe, menyerahkannya pada mereka. Tuan muda, berikan dia padaku. Jaiden Blue menendang Jingbo yang pingsan di tanah, dan berkata dengan getir, begitu banyak tentara dan polisi telah dikerahkan, tetapi tidak ada yang menemukannya. Biarkan dia membuka mulutnya sedikit demi sedikit, saya tidak percaya sekelompok ninja oriental itu bisa bersembunyi di langit. Setelah ninja pengintai Jingbo diselesaikan, Kenzi dan yang lainnya tidak berminat untuk beristirahat. Hikawa Ibe sibuk mengatur tenaga untuk menggeledah mansion untuk mencegah ninja lain bersembunyi di sini, sementara Jaiden Blue memanggil agen Alpha Squad dan mengirim Jingbo ke penjara rahasia semalaman, mencoba membongkar persembunyian mereka secepat mungkin dan mencari ninja lain yang keberadaannya tidak diketahui. Pada pukul 3 pagi, Kenzi meninggalkan mansion dan villa lebih awal. Jaiden Blue tertinggal dan bertugas memburu ninja wanita oriental lainnya dan hal-hal lain setelahnya. Kenzi hanya membiarkan Hikawa Ibe mengikutinya, naik pesawat amfibi bersama, dan berangkat ke Kyoto. Mengikuti perintah Hikawa Ibe untuk lepas landas, pesawat amfibi mulai meluncur dengan gemuruh melintasi sungai. Tidak lama kemudian, pesawat berwarna putih keperakan itu terbang miring ke langit malam dan menghilang ke langit yang penuh dengan nebula. Meskipun baru lebih dari 3 bulan sejak dia meninggalkan Tokyo Kyoto, ketika Kenzi datang ke Kyoto lagi, dia merasa ada perubahan baru di sini. Ketika dia meninggalkan Kyoto terakhir kali, gempa besar terjadi di perairan Teluk Kyoto, yang jarang terjadi dalam 1 abad. Saat itu, kota Kyoto dilanda gempa dan tsunami, beberapa blok, termasuk kawasan Istana Kekaisaran, rusak parah, nyaris hancur. Hanya saja saat datang ke Kyoto kali ini, semua reruntuhan sudah dibersihkan, ada tim konstruksi yang memakai topi baja di setiap blok, tower keren seperti awan, dan bangunan yang masih dalam pembangunan sudah dimulai. Pada jam 8 pagi, sebuah Mercedes-Benz hitam sedang melaju di jalan kota yang sibuk. Hikawa Ibe menunjuk keluar jendela dan memperkenalkan kepada Kenzi. Kota Kyoto saat ini, termasuk kota Kekaisaran, sedang dibangun kembali dalam skala besar. Yang Mulia Yumiko ingin menyingkirkan gangguan siang dan malam dari kerabat Kekaisaran itu, jadi dia bergerak dari kota Kekaisaran di bawah perintahnya membangun kembali kota Kekaisaran. Dulunya adalah villa kerajaan bagi para bangsawan untuk menghabiskan liburan musim panas mereka. Sekarang telah direnovasi dan diambil alih oleh keluarga kerajaan sebagai kediaman resmi Yang Mulia Yumiko. Sambil berbicara, Mercedes-Benz telah melewati pos pemeriksaan dan memasuki jalan pegunungan yang berkelok-kelok. Jalannya tidak lebar, tetapi kondisi jalannya sangat bagus, hampir tidak ada kendaraan asing, dan pemandangan pegunungan di kedua sisi jalan cukup menyenangkan, subur dan hijau, dan Anda bisa melihat Gunung Fuji yang tertutup salju di bawahnya, serta langit biru dan awan putih di kejauhan. Pada saat ini, di mansion independen paling sunyi di Yunsuit Villa, Yumiko mengenakan rok jas hitam yang elegan, diikuti oleh seorang petugas wanita, dan berjalan ke ruang belajar mewah berbentuk oval untuk kantor. Saat Yumiko duduk, petugas wanita itu mengeluarkan alamat negara serikat dari tasnya dan menyerahkannya untuk dipresentasikan, tetapi berhenti setelah melihat Yang Mulia tiba-tiba berdiri lagi, dengan pandangan serius di alisnya. Kunami, urusan negara akan dibahas nanti. Yumiko buru-buru meninggalkan ruang belajar setelah meninggalkan kalimat ini. Baru saja dia samar-samar mendengar sebuah mobil melaju ke halaman. Dia memiliki firasat yang kuat, Kenzi, kekasihnya pasti telah kembali. Kunami belum pernah melihat Yang Mulia Yumiko begitu gelisah dan tergesa-gesa. Dia buru-buru membawa tasnya dan mengikuti ke bawah. Saat berikutnya, dia melihat pemandangan yang mengejutkannya untuk waktu yang lama. Suamiku, kamu akhirnya di sini. Melihat Kenzi turun dari mobil dengan senyum di wajahnya, Yumiko tidak bisa menahan kegembiraannya, bersorak, lalu berlari menuruni tangga dan jatuh ke pelukan Kenzi. Pada saat ini, Kunami, yang masih di belakang, dan kedua penjaga yang berjaga dengan senjata di depan pintu semuanya tercengang.